Baik. Ini mau kultum atau kuljam? Tetap kultum ya. Kuliah 17 menit ya. Sebab kita jumpa masih setahun lagi nih. Nah, tema ini luas banget nih. Sebagaimana judulnya, Lautan Fastabiqul Khairat. Tepat sekali pas kita masuk di 10 malam terakhir. Ini ruang yang istimewa, jangan kita sia-siakan. Bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Jadi ini kesempatan emas ini. Makna lautan fastabiqul khairat adalah kebaikan yang berlipat ganda. Kalau kita ingin merinci, kita tarik dulu pesan Al-Qur'annya, yaitu surat 16 An-Nahl ayat di nomor 97. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, baik dia pria ataupun wanita, dalam keadaan dirinya beriman kepada Allah, niscaya akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik, bahkan diberi balasan yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang sudah dia lakukan. Apalagi di bulan Ramadan, secara spesifik hadis qudsi Nabi mengatakan, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, maka akulah yang akan mengganjarnya. Kalau begitu, jangan sampai kita tergelincir di 10 hari terakhir. Yang kemarin tak bisa kembali lagi, lantar ji'al ayamul latimadat. Tapi mulai malam hari ini sampai akhir Ramadan, hendaklah kita maksimalkan amaliyah kita. Pertama, amalan lisan. Lisan ini luar biasa. Banyak kesempatan untuk dapat pahala lewat lisan ini. Kepada Allah khususnya, banyaklah kita minta ampun. Sebab yang paling utama puasa Ramadan itu meraih ampunan. Saya sudah sampaikan ada 3 gelombang. Gelombang pertama dengan puasa, kedua sholat tarawih atau sholat malam, yang ketiga isi Lailatul Qadar supaya kita dapat menjemputnya dan meraih keutamaan Lailatul Qadar. Itu 3 gelombang tuh di bulan Ramadan. Minta ampun kepada Allah, istighfar, khususnya di penghujung malam yang orang-orang saat tidur lelap. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asrihum yastaghfirun. Amalan lisan banyak sekali, zikrullah, tilawah Al-Qur'an. Termasuk yang sederhana adalah bertutur kata yang baik. Wa qulu linnasi husna. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 83. Hati-hati, jangan sampai emosi tak terkendali sehingga terucap kalimat-kalimat yang bisa melukai saudara kita. Ujaran kebencian, caci maki, sumpah serapah, ghibah dan seterusnya tinggalkan. Isi dengan zikrullah, amalan lisan. Yang kedua, amalan hati. Ini mahal sekali. Seorang beramal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena hatinya ikhlas. Ikhlas adalah nisyanu ru'yatil makhluk wa muqaddamatu ru'yatil khaliq. Ikhlas melupakan pandangan manusia, hanya terikat pada pandangan Allah. Saya melihat wajah-wajah ikhlas semua ini. Alhamdulillah. Jadi kalau ikhlas duduknya masih nyaman kan? Iyalah. Nih, kalau nggak ikhlas hati kita, rugi amalan kita itu. Makanya setan senang kalau orang tidak ikhlas. Ternyata kalau kita buka pesan Al-Quran di surat Al-Hijr surat 15 ayat 40, setan itu tidak mampu mengalahkan orang yang ikhlas. Orang pandai
mudah dikalahkan karena bisa jadi orang pandai muncul kesombongannya. Tapi orang ikhlas itu setan nggak bisa mengalahkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu dia. Apalagi amalan hati banyak berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sabar itu amalan hati, letaknya di sini. Sabar itu, masya Allah. Kalau nggak sabar bubar. Maka orang yang sabar itu dikasih reward oleh Allah pun pahalanya luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Saya juga melihat malam hari ini wajah-wajah sabar ini. Terbukti jamaah tarawihnya masih 100 orang ya. Di bawah dan di atas, alhamdulillah. Saya ditanya dengan jamaah, Ustadz mau ngisi tarawih di mana? Di Musola Nurul Iman Waterpoint. Itu kan musola? Iya, musola rasa masjid, saya bilang begitu. Sebab orang-orangnya sabar semua ini. Masya Allah. Makanya kelihatan nih. Alhamdulillah. Semoga sampai akhir Ramadan ya jumlahnya 100. Taib. Apalagi amalan hati. Saya ringkas ini amalan hati panjang ini. Ini kajian untuk itikaf sebenarnya Pak. 2,5 jam untuk ngupas fastabiqul khairat itu. Tapi saya ringkas ya. Ini yang tidak kalah penting nih. Orang yang sukses puasa Ramadannya, dia akan punya apa? Amalan hatinya dengan apa? Menjadi pribadi yang zuhud, tidak tertipu oleh dunia. Kenapa? Dunia singkat dan fana, akhirat kekal selamanya. Tak mengapa bahagia di dunia, asal di akhirat masuk surga. Tolong ulangi dong. Dunia singkat dan fana, akhirat kekal selamanya. Tak mengapa bahagia di dunia, asal di akhirat masuk surga. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Semangat puasa dahulu, lebarannya kemudian. Jangan mikir lebaran dulu. Alas. Kemudian yang berikutnya adalah amalan badan. Al-arkan. Nih, amalan badan ini. Pertama tadi lisan, kedua hati, yang ketiga amalan badan. Langkah kaki kita menuju rumah Allah, baik musola, surau, masjid, ini tidak sederhana. Mengukurkan dosa kita selangkah demi selangkah. Oleh karena itu yang punya perjuangan untuk menuju musola, masjid, karena sesuatu yang menghalanginya tapi dia lakukan, bisa menunaikan sholat berjamaah, itu nilainya luar biasa. Pak Haji Firdaus semoga sehat ya, amin ya. Sudah terasa ringan langkahnya kan? Iya, masya Allah, alhamdulillah. Kaidahnya sederhana. Kalau ada masyakoh, ada kesulitan, ambil pesan yang satu ini, yaitu al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalnya. Makin besar perjuangannya, makin banyak pengorbanannya, makin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pegang kuat-kuat. Oleh karenanya orang beriman tidak merasa berat, ringan langkahnya, sekalipun harus dengan tertatih-tatih. Masya Allah. Sehingga digambarkan tuh bedanya orang beriman dengan orang yang sudah terkena benih-benih munafikan adalah mereka yang menjaga sholat berjamaahnya, khususnya isya dan subuh. Inna afqala sholatin alal munafikina sholatil isya'i wa sholatil fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang sudah terkena benih-benih kemunafikan, mereka tak mau lagi mendirikan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di rumah-rumahnya Allah, di musola, di surau, masjid. Padahal sekiranya mereka memahami akan keutamaan dalam dua waktu tersebut, isya dan subuh, niscaya mereka akan melangkahkan kakinya sekalipun dengan cara merangkak. Jadi kalau ada anak muda sholat subuhnya di masjid itu keren tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, musola kita, musola Nuriman, sholat subuhnya bukan cuman yang usia senja, tapi anak muda juga banyak ya. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan. Di luar Ramadan, semoga menginspirasi. Sedikit lagi ya, kita lanjut lagi ya. Sudah 11 menit, tinggal 6 menit lagi kok waktu saya.
Sayang. Jadi amalan badan kita luar biasa, termasuk silaturahmi. Jadi kalau saya kemari ke Waterpoint ini karena memang saya berniat merajut silaturahmi. Dan pernah saya sampaikan ya Pak, ingatlah kalau mau silaturahmi, ingat syair kopi. Supaya nggak lupa saya ulangi ya. Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada nasi kebuli. Sambung terus silaturahmi, panjang umur luas rizki. Ini silaturahmi itu luar biasa itu, Masya Allah. Kelas, kemudian yang keempat, amalan harta. Ayatnya banyak. Salah satu di antaranya pesan Al-Quran yang satu ini. Di luar Ramadan saja nilainya dahsyat, apalagi di bulan Ramadan tak terhingga. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat di nomor 261. Bukan 700 kali lipat, tapi tak terhingga. Ini dia momentumnya. Ustadz, bagaimana kaitan dengan harta kami? Jangan lupa, kalau urusan zakat mal, segerakan ini. Jadi termasuk di 10 malam terakhir ini, silahkan zakat malnya disegerakan. Adapun untuk zakat fitrah, sunnahnya dibagikan adalah di akhir Ramadan. Kalau tidak merepotkan panitia itu sebenarnya paling bagus tuh pas malam takbiran. Tapi kalau merepotkan ya hari itulah. Jangan 2-3 hari sebelumnya. Itu sunnahnya belum dapat. Karena memang namanya zakat fitrah, zakatul fitri pembersih itu. Jadi selesai puasa Ramadannya. Tapi kalau zakat mal boleh disegerakan karena akan dimanfaatkan oleh para mustahik yang 8 itu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 60. Mudah-mudahan harta yang kita bersihkan itu Allah ganti dengan berkah yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kalau pahala jangan tanya. Ada yang bertanya, Ustadz, apa benar kalau kita berinfak, zakat dan seterusnya itu Allah akan ganti berkahnya? Iya. Dalilnya Quran surat Saba, surat yang ke-34 ayat di nomor 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Kira-kira ada syairnya enggak? Mau syairnya enggak? Jikalau ingin berkah, Allah harus disembah, istiqomah ibadah, perbanyaklah sedekah, rizkimu akan berlimpah. Hadis riwayat Anwar Zufri. Itu bukan hadis, itu syair saja. Terakhir, amalan waktu. Masya Allah. Jangan anggap waktu itu tidak ada nilainya. Ada. Sehingga kalau bicara tentang waktu, ada surat cinta Allah di Al-Quran yang Imam Syafi'i mengatakan seandainya Al-Quran hanya turun satu surat saja, yaitu surat 103, surat favorit yang kita baca itu, Wal Asri. 3 ayat, kalau diamalkan oleh orang yang beriman, niscaya dia akan selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, waktu kita gunakan untuk muhasabah, kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Jangan dikira dengan merenungkan diri itu tidak berpahala. Berpahala. Sebab setelah kita merenung, kita bisa mengambil kesimpulan. Ayatnya banyak nih kalau ingin dikupas. Seorang Imam Hasan Al-Basri, kelompok tabi'in mengatakan urusan waktu itu. Beliau mengatakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang merenung sesaat sebelum berbuat. Apabila yang akan dilakukan benar, baik karena Allah, lakukanlah. Namun jika tidak, tinggalkanlah. Ini karena merenung ini, jadi tidak mengambil kesimpulan sebelum dia bermuhasabah diri. Dan idealnya memang kita muhasabah. Nah, dengan merenungkan diri, kita ingat pesan Rasulullah. Ini sebagai penutup tausiah malam hari ini.
Siapakah mereka yang merenung itu hebat? Adalah mereka yang sampai pada perenungan. Al-kayyisu mandana nafsahu wa milani ma ba'dal maut. Orang yang merenung kemudian dia mengambil kesimpulan, yaitu mereka orang yang cerdas. Apa sebabnya cerdas? Sebab dia sibuk memperbaiki dirinya, tidak sibuk melihat kekurangan orang lain, dan dia bersiap untuk persiapan menuju hari kematiannya. Itulah orang yang smart, orang yang cerdas. Disebabkan karena merenungkan dirinya masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Ramadan yang kita jalani ini semoga sampai di Pulau Harapan. Seperti syair penutup berikut ini. Kapal berlayar di tengah lautan, ombaknya besar bukan buatan. Jika nakhoda sabar bertahan, sampailah dia di Pulau Harapan, yaitu takwa, insya Allah. Demikian jemaah sekalian, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan amaliah kita di bulan Ramadan marfu, terangkat, diterima Allah SWT, sehingga kita genggam gelar terindah paling mulia, la'allakum tattaqun. Es buah kelapa muda jangan diminum waktu hujan. Insyaallah kita akan jumpa pasca Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fakir Anwar Zufri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.